Ya, kembali di Prime Time News, pemirsa. Kasus penelantaran anak yang terungkap di Cibubur, Jawa Barat mengejutkan kita semua. Peristiwanya terjadi di kompleks permukiman Mapan, dilakukan oleh orang tua dengan latar belakang pendidikan yang tinggi. Hingga kini Polda Metro Jaya masih memeriksa kedua orang tua UP dan NS yang diduga menelantarkan 5 anaknya. Sudah bersama saya di studio Kak Seto Mulyadi. Kak Seto, Ketua Pembina Komnas Perlindungan Anak. Selamat malam, Kak Seto. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat malam, dan bergabung dari luar studio Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Didi Hayamansyah. Langsung dari Polda Metro Jaya, saya akan ke Pak Didi dulu. Selamat malam, Pak Didi. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat malam, Pak Didi. Masih dilakukan pemeriksaan terhadap UP dan NS atau sudah selesai untuk hari ini? Apa hasilnya? Untuk saat ini tindak pidana yang dilaporkan kepada Subdit Renata adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh kedua orang tua korban. Dan tadi sore jam 17.00 untuk sementara pemeriksaan terhadap korban dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk sementara kita nyatakan dahulu selesai karena ada tindak pidana lain yang kita temukan, sehingga tadi sore juga kita berkoordinasi dengan pihak Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk menangani tindak pidana yang baru saja kita temukan. Bahwa narkoba itu apakah sudah positif bahwa dua orang tua ini UP dan NS adalah pengguna juga, milik mereka juga barangnya? Baik, terima kasih, Mbak. Berawal dari pemeriksaan dan penggeledahan lanjutan yang kita lakukan tadi siang setelah pelaksanaan sholat Jumat yang dihadiri oleh Kepala Lingkungan dan RT serta beberapa saksi di rumah korban maupun di rumah pihak terlapor yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Kita telah berhasil menemukan beberapa peralatan yang digunakan untuk mereka diperkirakan menggunakan jenis narkoba sabu-sabu yang kita temukan di rumah korban. Baik, Pak Didi, apa status UP dan NS sekarang sebenarnya? Sudah menjadi tersangka kah? Untuk sementara saat ini, kalau penyelidikan maupun penyidikan yang kita lakukan oleh Subdit Renata, sampai saat ini kita belum menetapkan yang bersangkutan kedua orang tua korban menjadi tersangka, karena ada mekanisme yang harus kita penuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Di dalam KUHP diatur bahwa minimal 2 alat bukti untuk menentukan seseorang untuk menjadi tersangka dan ditindaklanjuti dengan gelar perkara yang dipaparkan oleh penyidik terkait dengan alat bukti yang sudah didapatkan oleh penyidik. Dan sampai saat ini polisi belum menemukan 2 alat bukti itu? Sampai sejauh ini kita masih terkendala dengan pemeriksaan yang kita mintakan kepada ahli, dalam hal ini ahli psikiater maupun psikolog, untuk mengetahui sampai sejauh mana kekerasan yang dialami oleh korban terutama terhadap anak-anak. Begitu juga terhadap pelaku nantinya ada tingkatan kejiwaan yang harus kita mintakan pemeriksaan, apakah ada kelainan atau tidak terhadap pelaku yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak ini, Mbak. Tapi Pak Didi, selama dilakukan pemeriksaan oleh polisi, apakah UP dan NS bisa menjawab pertanyaan dengan runtut, bisa menceritakan kejadian dengan baik, atau apa yang membuat Anda mencurigai ada gangguan kejiwaan yang dialami keduanya? Karena keterangan yang bersangkutan berubah-ubah, ya, dan berikut keterangan yang bersangkutan bahwa hal ini adanya ketidaksukaan atau ketidaksenangan dari warga sekitar karena ada perlakuan yang salah yang dibuat oleh kedua orang tua korban. Akan tetapi hasil temuan kita di lapangan ternyata berbalik, sehingga kita perkirakan ada hal-hal yang harus diuji terhadap perilaku atau kepribadian terhadap kedua orang tua korban ini, Mbak. Baik, kita sekarang jeda dulu. Nanti setelah jeda saya ke Kak Seto, apa yang dilihat sekarang kejadian ini di kota besar, di lingkungan yang